Ajabku dan ancamanku bagi semua penganut agama di dunia. Tuhan berkata, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena dia melihat dirinya serba cukup. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah kembalimu. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika mengerjakan sholat? Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di atas kebenaran, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Jabaniyah. Sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah dan dekatlah dirimu kepada Tuhan. Mungkin bagi sebagian orang yang tidak paham dengan surat Al-Alaq ini, khususnya bagi orang Islam dan umumnya bagi semua orang di muka bumi sebagai penganut agama, bahkan seorang agama Islam pun dia tidak akan pernah mengetahui yang sebenarnya arti dari kalimat surat Al-Alaq ini. Apalagi orang yang di luar agama Islam, mereka pasti sangat tidak memahaminya, bahkan memegang pun dia tidak akan pernah memegangnya. Mereka akan tetap dengan agama mereka dan kitab mereka. Padahal Tuhan sudah berkata, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dengan segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Ini sebenarnya menyinggung kepada seorang guru-guru dari berbagai agama yang mohon maaf notabene sebagai pendeta, sebagai ustadz, sebagai ulama, menyinggung bahwasanya yang mengajar itu hanyalah Tuhan langsung dengan manusia sendiri. Karena Tuhan sifatnya yang sangat tidak mungkin menjadi mungkin. Mengajar manusia dengan perantaraan kalam itu sangat mungkin sekali oleh Allah mengajarkan kepada manusia seperti Allah mengajar kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah seorang yang menjadi teladan bagi seluruh umat manusia di muka bumi. Rahmatan lil alamin, sebagai contoh yang terbaik di muka bumi. Kita sebagai umat Islam harus bangga, harus mengetahui yang sebenarnya, siapakah Nabi Muhammad yang sebenarnya. Dan umumnya bagi orang-orang yang di luar agama, mestinya mereka berkasa. Mereka bertanya-tanya, siapakah sebenarnya Nabi Muhammad itu? Karena dia adalah
nabi dari segala nabi. Kalau saya bilang dia adalah rajanya para nabi, menjadi contoh dia seorang yang belajar langsung dengan Tuhan. Mengenai nabi yang lain, Tuhan tidak pernah membeda-bedakan dari yang lain. Semuanya sama. Cuman mereka punya posisi dan jabatan berbeda-beda dan tugas yang berbeda-beda. Jadi kita sebagai manusia tidak boleh membeda-bedakan, yang pada akhirnya kita saling berselisih, berdebat, dan bahkan sampai membunuh. Itu suatu hal yang tidak wajar. Mestinya kita sebagai manusia yang berakal, gunakanlah akal sehat kita. Kita tidak pernah mengatakan bahwasanya, ataupun tidak ada orang yang mengatakan salah satu kitab itu mengajarkan yang tidak baik. Semuanya mengajarkan baik. Cuman karena kita dilahirkan dari orang tua yang katanya beragama. Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen. Jadi kita mengikuti nenek moyang kita, agama orang tua kita. Mestinya kita bertanya-tanya, sebenarnya Tuhan yang Maha Esa itu yang mana? Kenapa semua Tuhan seperti ada beberapa Tuhan? Disinilah di dalam agama Islam ada petunjuk melalui kitab Al-Quran. Maka dari itu, dengan kitab Al-Quran, semestinya manusia harus bisa membuka tabir semua yang sekarang ini terjadi perselisihan di muka bumi. Kenapa? Karena pada saat ini Tuhan berkata, bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia mengerjakan sholat? Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu di atas kebenaran atau menyuruh bertakwa kepada Allah? Artinya, bagaimana pendapatmu orang itu memang benar, dia orang yang benar. Tapi bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Artinya, Allah menyuruh kita berpikir, kita melihat sesosok manusia yang selalu mengajar kita. Artinya, seorang guru, mohon maaf, misalnya seorang kiai, seorang ustadz, seorang pastor, atau seorang rabi dari Yahudi, dia berusaha mengajari kita gitu. Pada saat itu dia benar, tapi ketika itu dia pada saat itu dia berbohong, berdusta, mendustakan gitu. Ketahuilah sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya. Ini menandakan bahwa tidak sepantasnya kita belajar dengan manusia. Tidak sepantasnya kita belajar dengan sosok yang Allah ciptakan sendiri sebagai tandingan-tandingan Tuhan. Jadi dalam hal ini, hak untuk mengajar hanya Tuhan yang Maha Esa. Bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan mengajar kita melalui kalamnya. Dia mengajar langsung tanpa perantara siapapun, tanpa seorang guru, tanpa seorang ustadz, tanpa seorang ulama, tanpa seorang pastor, tanpa seorang rabi, ataupun dari kalangan Hindu, Buddha. Tuhan langsung mengajar kita seperti dulu Tuhan mengajar kepada Nabi Adam langsung tanpa siapapun. Makanya Nabi Adam orang yang tercerdas di dunia. Tidak ada yang bisa mengalahkan teknologi zaman dulu. Lebih tinggi dari zaman sekarang. Namun teknologi yang mana? Bukan teknologi yang merusak dunia. Itu sangat rahasia.
Kemudian ketahuilah sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya. Ubun-ubun siapa? Orang yang selalu mengajar, yang mewakili Tuhan, karena seorang utusan pun tidak ada hak. Bukan kewajiban kamu memberikan mereka petunjuk, tapi kewajiban akulah memberikan mereka petunjuk. Allah berkata seperti itu. Jadi tidak ada hak manusia itu mengajari manusia. Hanya Tuhan yang mengajari manusia melalui kalamnya. Titik. Jika tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya. Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Biarkan memanggil dia seorang pastor, memanggil seorang ustadz, seorang ulama, atau siapapun yang selalu menggurui dia, yang atau berguru kepada dia, yang katanya melindungi mereka, mengayomi mereka, padahal sebenarnya mereka itu adalah sudah berbuat menyekutukan Allah, sudah menduakan Allah. Kita berpaling dari Allah, yang katanya mereka mendekatkan diri kepada Allah, padahal itu adalah kebohongan besar. Maka kelak kami akan memanggil malaikat Jabaniyah. Sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah dan dekatlah dirimu kepada Tuhan melalui kalamnya. Ini sudah menjadi ancaman bagi manusia. Janganlah sekali-kali kamu patuh kepadanya. Kepada siapa engkau? Kepada manusia yang selalu mengajari, yang katanya dia pintar, yang katanya dia seorang ilmuwan, seorang guru besar. Tidak ada apa-apanya di mata Tuhan. Mereka hanya manusia yang terbuat dari darah. Anda akan tahu siapa yang sebenarnya, Tuhan atau mereka. Anda akan menangis di hadapan Tuhan. Anda akan minta kembali kepada kehidupan dulu yang sebenarnya Anda tidak akan bisa kembali. Anda dikatakan sudah mati di hadapan Tuhan. Titik.